Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Sani. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses encoding data pada bahasa pemrograman R sebagai tugas proyek akhir mata kuliah Praktikum Statistika Dasar yang diampu oleh Bapak Roni Susetyoko. Baiklah, tanpa berlama-lama, saya akan menjelaskan encoding data menggunakan bahasa R. Pertama, apa itu encoding data? Pada komputer, pengkodean atau encoding adalah proses menempatkan urutan karakter, huruf, angka, tanda baca, dan simbol tertentu ke dalam format khusus untuk transmisi atau penyimpanan yang efisien. Encoding data kategorik dapat dilakukan dengan berbagai macam metode. Pada bahasa pemrograman R, encoding data dapat dilakukan dengan one-hot encoding dan label encoding. One-hot encoding membandingkan setiap tingkatan pada variabel dan mengubahnya menjadi variabel biner dengan satu menandakan kehadiran dan 0 menandakan ketidakhadiran. Sedangkan label encoding mengubah setiap kategori menjadi suatu nilai integer yang memiliki urutan atau level berbeda tanpa menambah kolom baru pada data. Kemudian, langkah-langkah untuk melakukan encoding data pada bahasa pemrograman R adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca data pada R. Yang kedua, menghilangkan data yang tidak bernilai atau null value. Yang ketiga, menampilkan baris 1 sampai 50 dari data. Yang keempat, melakukan label encoding pada data ordinal. Dan yang terakhir, melakukan one-hot encoding pada data nominal. Selanjutnya akan saya tampilkan lebih jelas bagaimana cara encoding data pada bahasa pemrograman R dengan aplikasi RStudio. Pada data pertama, saya memilih data banyaknya jumlah fasilitas kesehatan di Surabaya. Nah, sesuai langkah-langkah yang telah saya jelaskan sebelumnya, langkah pertama adalah membaca data. Berhubung data saya berformasi SV, maka kita bisa membaca data tersebut di RStudio dengan fungsi read.csv. Kemudian, langkah kedua adalah menghilangkan nilai nol pada data. Untuk menghilangkan nilai nol, kita bisa gunakan sintaks seperti berikut. Nah, fungsi complete cases ini akan otomatis menghilangkan nilai nol pada tabel. Selanjutnya, kita akan menampilkan baris ke-1 sampai baris ke-50. Kenapa saya hanya menampilkan 50 baris? Karena jika saya menampilkan semua baris, laporan saya akan memiliki halaman yang ribuan, dan itu sangat tidak efisien. Sehingga saya memutuskan untuk hanya menampilkan 50 baris. Dan materi yang saya jelaskan tentang encoding data, jadi menurut saya 50 baris ini sudah cukup untuk menjelaskan materi yang akan saya jelaskan. Pada data pertama terdapat 6 variabel, yaitu ID, kecamatan, jenis vaskes, penyelenggara vaskes, tipe kelas vaskes, dan kapasitas tempat tidur. Dari keenam variabel ini, yang bertipe ordinal adalah jenis vaskes, penyelenggara vaskes, dan juga tipe kelas vaskes. Oleh karena itu, kita akan melakukan label encoding pada ketiga variabel tersebut. Untuk melakukan label encoding, kita memerlukan dua fungsi, yaitu asnumerik dan juga faktor, sehingga akan dihasilkan hasil encoding seperti ini. Nah, jenis vaskes akan berubah menjadi angka dari 1 sampai 3, penyelenggara vaskes akan berubah menjadi angka 1 sampai 5, dan tipe kelas vaskes akan berubah menjadi 1 sampai 6. Pada data kedua, saya menggunakan data student performance in exam. Langkahnya sama seperti sebelumnya. Yang pertama yaitu melihat data, kemudian menghilangkan nilai nol pada data, lalu menampilkan 50 baris pertama. Pada data kedua ini, terdapat 8 jenis variabel. Yang pertama adalah gender, kemudian race ethnicity, kemudian parental level of education, lunch, test preparation course,
math score, reading score, dan writing score. Dari 6 data variabel tersebut, yang bertipe ordinal adalah parental level of education, sehingga kita akan melakukan label encoding seperti sebelumnya. Nah, jika kita lihat lagi variabel gender, lunch, dan juga test preparation course bertipe data nominal, ditandai dengan nilainya yang dua jenis, yaitu male dan female pada gender, standard dan free or reduce pada lunch, dan juga complete dan non pada test preparation course. Maka kita akan melakukan label encoding juga, namun dengan sintaks yang berbeda, karena kita akan mengubah nilai tersebut menjadi 0 dan 1. Kita bisa menggunakan fungsi if else seperti ini. Nah, hasilnya akan berubah seperti ini. Variabel gender akan berubah menjadi 0 dan 1, begitu juga variabel lunch dan test preparation course. Kemudian variabel parental love of education nilainya akan berubah menjadi angka 1 sampai 6. Selanjutnya terdapat variabel race ethnicity dengan nilai grup A, grup D, grup E, grup B, dan seterusnya. Nah, jika kita menggunakan label encoding pada variabel ini, hal tersebut kurang tepat karena pada variabel ini tidak terdapat tingkatan pada setiap nilainya. Grup A tidak lebih besar dari grup D, grup E juga tidak lebih besar dari grup B, dan seterusnya. Sehingga kita akan menggunakan metode lain, yaitu one hot encoding. Nah, pada one hot encoding kita memerlukan dua library yang harus kita install sebelumnya, yaitu mltools dan juga data.tabel. Sintaksnya adalah sebagai berikut. Kita harus mengubah variabel tersebut dengan fungsi asfaktor, kemudian kita menggunakan fungsi one hot yang ada pada mltools dan juga fungsi asDataTabel yang ada pada library data.tabel. Sehingga akan dihasilkan output sebagai berikut. Untuk setiap nilai pada race ethnicity tadi akan dijadikan kolom-kolom yang berbeda. Yaitu ada kolom grup A, grup B, grup C, grup D, grup E, dan grup E. Nah, jika kita lihat pada baris pertama, race ethnicity bernilai grup A. Maka di sini grup A akan memiliki nilai 1 dan grup lainnya akan bernilai 0. Begitu juga dengan seterusnya. Selanjutnya pada data ketiga saya menggunakan data Health Insurance Lead Prediction. Nah, langkahnya masih sama, yaitu yang pertama membaca data, kemudian menghilangkan nilai 0, lalu menampilkan 50 baris. Pada data ini terdapat 14 variabel, yaitu ID, city code, region code, accommodation type, RECO insurance type, upper age, lower age, spouse, health indicator, holding policy duration, holding policy type, RECO policy cat, dan RECO policy premium, dan juga response. Dari 14 kolom tersebut, kita akan melakukan label encoding dengan mengubah menjadi 1 dan 0 pada 3 variabel, yaitu accommodation type, RECO insurance type, dan juga spouse. Kemudian kita akan melakukan label encoding biasa terhadap variabel health indicator, sehingga hasilnya adalah accommodation type, RECO insurance type, dan juga spouse akan berubah menjadi 0 dan 1.
Sedangkan variabel health indicator akan berubah menjadi angka 1 sampai dengan 5. Selanjutnya, pada data keempat, saya menggunakan data e-commerce shipping data. Nah, langkahnya juga sama, kita akan membaca data, kemudian menghilangkan nilai 0, lalu menampilkan 50 baris data. Pada data ini terdapat 12 variabel, yaitu ID, warehouse block, mode of shipping, customer care call, customer rating, cost of the product, prior purchase, product importance, gender, discount offer, weight in GMS, dan reach on time. Nah, dari data-data ini, kita akan merubah variabel warehouse block dan produk important menggunakan label encoding. Kemudian variabel gender diubah menjadi 1 dan 0. Hasilnya sebagai berikut. Variabel gender akan memiliki nilai 1 dan 0, kemudian produk importance akan berubah menjadi 1 sampai dengan 3, dan warehouse block akan berubah menjadi 1 sampai dengan 5. Kemudian ada juga variabel mode of shipment. Nah, variabel tersebut akan kita encoding menggunakan one hot encoding, sehingga hasilnya nilai flag, road, ship akan dijadikan kolom-kolom baru. Nah, pada baris pertama, nilainya adalah flag, maka pada kolom flag akan bernilai 1, sedangkan pada kolom lainnya akan bernilai 0. Nah, sekian dari penjelasan saya tentang encoding data kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.